Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mila Jumarlis. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Jadi karya ilmiah itu berasal dari dua kata, karya dan ilmiah. Jadi karya itu adalah ide atau gagasan, sedangkan ilmiah itu bersifat keilmuan atau dia memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis, logis, serta menggunakan bahasa yang benar. Jadi, karya ilmiah itu penyusunannya, penyajiannya selalu didahului yang namanya studi pustaka dan studi lapangan. Jadi, karangan ilmiah itu merupakan sebuah karya, sebuah karangan, sebuah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya, sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya adik-adik dari komunikasi menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berhubungan dengan komunikasi. Setelah itu, setelah karya ilmiah itu selesai, kemudian akan dipertanggungjawabkan kebenarannya, akan dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Itu bedanya dengan karya ilmiah karya ilmiah dengan karya non ilmiah. Jadi karya ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya, apakah memang benar sesuai dengan peninjauan dan penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya, bentuk-bentuk karya ilmiah itu ada beberapa. Ada namanya karya ilmiah yang berbentuk makalah, ada namanya karya ilmiah yang berbentuk report atau laporan, sedangkan yang ketiga itu adalah ada yang namanya karya ilmiah yang berbentuk buku. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu karya ilmiah yang berbentuk makalah. Jadi, karya ilmiah yang berbentuk makalah itu umumnya disusun untuk dipublikasikan, disusun kemudian dipublikasikan. Contohnya adalah jurnal dan proceeding. Jadi jurnal dan proceeding ini memiliki ciri-ciri dia singkat, ya, singkat dan hanya pokok-pokoknya saja yang ditampilkan. Jadi singkat di sini berarti dia singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai kita membuatnya singkat, padat, dan tidak jelas, tetapi jurnal ini dibuat memang secara singkat, padat, dan jelas. Jadi pokok-pokok intinya saja yang ditampilkan di dalam jurnal atau proceeding ini. Jadi dia tidak menggunakan daftar isi. Jadi inti-intinya di dalam itu cuma abstrak, judul, abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian hasil dan pembahasan, penutup dan daftar pustaka. Nah, ini adalah beberapa contoh jurnal dan proceeding saya yang sudah terbit. Kemudian di sini jadi jurnal itu diterbitkan, dipublikasikan memang ilmiah ya, karena dia di sini ada volumenya, ada nomornya, kemudian dia terbit ditampilkan dia terbit bulan berapa, tahun berapa, kemudian ada yang namanya ISSN-nya. Kemudian dia jelas ya dia diterbitkan di jurnal mana. Nah, begitu. Jadi ini adalah contoh jurnal. Selanjutnya adalah yang kedua adalah karya ilmiah yang berbentuk report. Jadi karya ilmiah yang berbentuk report itu biasanya ditulis kemudian dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi laporan ilmiah ini biasanya menjadi persyaratan akademik, jadi persyaratan untuk mendapatkan gelar. Contohnya untuk jenjang S1 dia harus menghasilkan karya ilmiah yang berbentuk skripsi, sedangkan S2 jenjang S2 itu dia akan menghasilkan yang namanya tesis, dan S3 itu menghasilkan yang namanya disertasi. Nah, karya-karya ini harus melalui beberapa tahapan, dan harus dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya di depan penguji. Ini adalah karya ilmiah yang berbentuk report. Jadi S1 itu menghasilkan namanya skripsi, S2 itu menghasilkan namanya tesis, sedangkan S3 itu akan menghasilkan yang namanya disertasi. Kemudian karya ilmiah yang kedua adalah buku ilmiah. Jadi buku ilmiah itu adalah karya ilmiah yang disusun, dicetak dalam bentuk buku, dan yang terakhir adalah dia harus punya penerbit, ya, yang komersil. Jadi dia harus punya penerbit. Jadi buku itu pasti bersifat atau berisi yang namanya pelajaran atau ilmu pengetahuan. Jadi karya ilmiah yang berbentuk buku ini disusun, dicetak, dan ada penerbitnya.
Ya, di sini saya berikan contoh, ini adalah buku saya pribadi. Jadi saya menghasilkan sebuah buku, menerbitkan sebuah buku kolaborasi dengan suami saya sendiri, berhubungan dengan, jadi judul ini, pemrograman tersebut ini berhubungan dengan bidang ilmu saya sendiri. Jadi dia diterbitkan oleh penerbit CP Kanaka Media di Surabaya, Jawa Timur. Jadi dia punya ISBN, artinya dia di sini sudah tercatat di Perpustakaan Nasional. Jadi ini adalah contoh buku ilmiah. Jadi buku ilmiah yang buku diterbitkan. Jadi penerbitan buku ini tidak semata-mata cuma terbit, tetapi dia juga melalui beberapa tahapan revisi, kemudian bisa diterima oleh penerbit ini, kemudian diterbitkan dan bisa dipublikasikan ke masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun karya ilmiah? Langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyusun karya ilmiah adalah, pertama kita harus tentukan dulu temanya. Apa sih tema yang akan kita angkat di karya ilmiah kita? Kemudian kita tentukan topiknya, dan intinya adalah masalahnya harus jelas. Jangan sampai kita buat karya tetapi masalahnya tidak jelas. Jadi intinya adalah harus jelas dulu masalah apa yang ada yang akan kita angkat. Supaya jangan sampai kita punya judul, ternyata judul yang kita buat itu tidak ada masalahnya. Jadi kita harus tentukan dulu apa memang tema yang saya buat ini, tema yang saya angkat ini memang punya masalah. Nah, dari masalah itu kita harus rumuskan masalahnya, kemudian kita cari solusinya, bagaimana caranya agar masalah itu bisa terpecahkan. Ya, setelah kita dapat masalahnya, kita lakukan penelitian. Ya, kita lakukan penelitian. Setelah itu kita analisis, sehingga kita bisa menyusun dengan baik hasil dari penelitian itu. Jadi intinya adalah dalam membuat karya ilmiah, kita harus tentukan dulu inti masalah dari tema kita itu apa. Supaya enak, supaya bagus penelitian kita itu berjalan, karena kita sudah pastikan bahwa ternyata memang tema yang saya angkat ini masalahnya ini. Jadi intinya adalah perjelas apa masalah dari tema yang kita angkat. Nah, proses penulisan karya tulis ilmiah itu ada 3, ada namanya prapenulisan, ada namanya penulisan, dan ada namanya pasca penulisan. Kalau prapenulisan itu kita tentukan topiknya, kita tentukan temanya, kita tentukan masalahnya. Kemudian penulisannya, kalau penulisannya itu kita tentukan bagian pelengkapnya, bagian utamanya, bagian penutup, mulai dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka. Setelah penulisan selesai, kita masuk ke pasca penulisan. Ya, pasca penulisan ini adalah kita publikasikan, bagaimana hasil karya kita itu dipublikasikan dan dibaca oleh masyarakat atau orang yang memang berhubungan dengan karya ilmiah kita. Mungkin seperti itu. Mungkin kita lanjutkan diskusi saja. Terima kasih. Saya Mila Jumarlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.